Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pada teman-teman sekalian terkait dengan cara kerja dari salah satu algoritma clustering, yaitu K-means algoritma. Mungkin algoritma ini tidak asing lagi, tapi pada hari ini saya akan coba berbagi bagaimana langkah-langkah atau cara kerja dari K-means algoritma. Ya, baik, mungkin sedikit penjelasan teori terkait dengan K-means algoritma. Yang pertama, algoritma K-means ini merupakan pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K-cluster yang sudah ditetapkan di awal. Jadi, K-nya sudah, jumlah clusternya kita sudah ditetapkan di awal. Algoritma K-means sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan. Sangat cepat dan sangat mudah beradaptasi, dan mudah penggunanya dalam praktek. Kemudian K-means menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam data mining. Ini menurutku dan kembali. Ini masih sekedar teori. Lanjut, kemudian parameter yang harus dimasukkan ketika menggunakan algoritma K-means adalah nilai K. Nilai K yang digunakan biasanya didasarkan pada informasi yang diketahui sebelumnya atau sebelumnya tentang sebenarnya berapa banyak kelas data yang muncul dalam X. Jadi kita tanya dulu kepada misalnya kita dapat data kalau dari kampus atau dari kayak data dari BMKG, ya kita harus tanya di orang BMKG kira-kira baiknya cluster yang akan kita bentuk berapa. Jadi dari informasi tersebut kemudian kita coba set datanya, tentukan nilai K-nya sebesar yang sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya kita merepresentasi cluster nyatakan dengan C sama dengan JJ, di mana J sama dengan I sampai dengan K. Kemudian pada K-means juga kita akan menggunakan konsep kedekatan untuk menghitung ketidakmiripan terhadap centroids. Pokoknya ini biasanya kita akan menggunakan Euclidean distance. Memilih ketidakmiripan paling kecil sebagai cluster yang akan diikuti sebagai relokasi data pada cluster di bawah federasi. Jadi kita akan mencari kira-kira mana data atau ketidakmiripan paling kecil lah yang data tersebut akan masuk di dalam cluster tersebut. Nanti saya akan berikan salah satu studi kasusnya seperti apa. Nah, ini algoritma dari K-means. Yaitu yang pertama kita harus tentukan nilai K dulu sebagai jumlah cluster yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin bentuk 5 cluster, ya maka nilai K-nya itu 5. Tentukan nilai K sebagai jumlah cluster yang diinginkan dengan metrik ketidakmiripan yang diinginkan. Jika perlu ditetapkan ambang batas perubahan fungsi objektif. Ini ketika kita ingin menggunakan fungsi ambang batas, tapi kalau kita tidak mau menggunakan fungsi ambang batas juga tidak apa-apa. Pilih K data sebagai centroid. Jadi kita akan memilih K sebagai centroid awal. Alokasikan semua data ke centroid terdekat dengan metrik jarak yang sudah ditetapkan. Tempelui kelas A setiap data. Jadi kita akan mengirim seluruh data tadi yang mana dia akan masuk ke di cluster keberapa, sesuai dengan kedekatan atau ketidakmiripan tadi. Hitung kembali centroid C berdasarkan data yang mengikuti kelas masing-masing. Ulangi lagi langkah 3 dan 4 hingga kondisi tercapai, yaitu yang pertama, perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas yang diinginkan atau tidak ada data yang berpindah cluster. Nah, pada kasus ini saya akan menggunakan yang bagian poin B, tidak ada data yang berpindah cluster. Ya. Jadi selama data masih berpindah di cluster, maka proses perhitungan masih akan terus berlanjut. Jadi saya tidak menggunakan yang bagian A, yaitu perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas, ataupun yang C, perubahan fungsi centroid di bawah ambang batas, berarti apakah tidak. Tapi saya akan menggunakan yang bagian B, itu tidak ada data yang berpindah cluster. Jadi data sudah ketika proses perhitungan sudah tidak ada berpindah-pindah sama sekali, baru kemudian proses perhitungan akan berhenti. Selama dia masih berpindah, maka misalnya ada satu data saya masih berpindah, maka proses perhitungan masih terus berlanjut. Ya, lanjut. Nah, kira-kira topik apa saja yang kita bisa manfaatkan dengan implementasi K-means algoritma? Sini ada beberapa contoh kasus yang memang teman-teman bisa manfaatkan. Yang pertama mungkin sebagai penentu konsentrasi bagi mahasiswa informatika, kemudian penambahan K-means untuk data penambahan mahasiswa baru,
klaster MKT, penentuan potensi kejahatan, dan lain-lain. Dan sangat banyak topik-topik Cummins atau kasus-kasus yang memang bisa kita terapkan dengan Cummins algorithm atau Cummins clustering, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba contoh kasus salah satunya dari data UKT, misalnya data UKT universal seperti pada tabel berikut nanti. Hasil dengan menggunakan Cummins, fitur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu jadi saya asumsikan di sini ada dua kriteria, itu kriteria X1 dan kriteria X2. Dan kita akan membentuk klaster sebanyak 3 klaster menjadi 3 bagian, 3 klaster ya. Nah, ini contoh tipe datanya. Jadi datanya harus dalam berbentuk numerik ya. Nah, pada Cummins juga seandainya kalau datanya tipe data misalnya jaraknya seperti ini, kita tidak perlu tahapan normalisasi data. Tapi kalau tipe atau jarak datanya sangat besar, misalnya 1, kemudian ada nilai datanya 1, kemudian ada 101, ada juga 1000, misalnya 3000, maka kita harus mau tidak mau harus terapkan tahapan normalisasi. Tapi karena ini datanya jaraknya tidak jauh antara setiap data ke-1 dan data ke-2 maupun ke-3 sampai data terakhir, maka tahapan itu saya coba tidak gunakan di dalam contoh kasus yang akan saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Jadi ini contoh 10 data ini, jadi saya akan melakukan clustering kira-kira nanti dia masuk di klaster-klaster berapa untuk setiap data ini. Jadi ada dua fitur X1 sama fitur X2 atau kriteria X1 sama kriteria X2, dan masing-masing data semua sudah punya nilai. Anda bisa lihat di tabel yang ada di layar Anda semua. Ya, jadi misalnya data ke-1 nilainya 11, data ke-2 nilainya 41, data ke-3 61, data ke-4 12, data ke-5 23, data ke-6 5 dan 3, data ke-7 2 dan 5, data ke-8 3 dan 5, data ke-9 2 dan 6, dan data ke-10 3 dan 8. Nah, selanjutnya. Nah, sesuai dengan algoritma yang tadi, algoritma Cummins, maka tahapan awal adalah kita menentukan K. Kira-kira kita mau bentuk berapa klaster ya. Jadi pada kasus ini saya akan membentuk 3 klaster. Jadi saya akan coba kita bentuk data UKT ini sebanyak 3 klaster. Dengan kalau misalnya kita sudah bentuk 3 klaster, maka titik pusat klaster juga kita harus bentuk sebanyak 3 C-nya sampai C3 ya, C1, C2, C3. Anda bisa lihat yang ini ya. Ini titik pusat klaster. Data ini kita dapat dari mana? Jadi ini kita bisa cantumkan sendiri secara random, kita mau pasang nilai berapa saja. Ya, mau pasang nilai 03, 34, pokoknya sembarang nilai. Yang pasti nilainya tidak berbeda dengan data-data yang memang ada di dalam dataset yang tadi, yang di tabel tadi. Jadi karena data itunya nilainya hanya seperti ini, misalnya ada 4, 1, 1, 2. Ini saya ambil sembarang yang random nih. Nanti saya bisa cantumkan yang lain juga tidak masalah. Ya kan nanti kita akan hitung. Jadi di sini bisa random ya. Bisa diinput secara manual. Atau Anda juga bisa proses algoritma dengan mencantumkan nilai sembarang juga tidak masalah. Selanjutnya kita dan sekadar informasi juga, karena memang datanya sini bukan tidak sampai ratusan atau ribuan, hanya pada satuan saja, sehingga jadi saya juga hanya cantumkan data satuan, misalnya 4, 1, 1, 2, 5, 3 seperti itu. Kalau misalnya ada data di dataset yang sampai ratusan ribuan, maka di C1, C2, C3 mungkin ada data yang bisa ratusan atau ribuan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan teknik Euclidean distance dengan rumus ya, mungkin Anda tidak asing lagi, yaitu D1 dalam kurung X, Y sama dengan distance, maksudnya data ke-1 ya, sama dengan akar I sama dengan 1 sampai dengan R, T kayaknya. T sama dengan 1 sigma T sama dengan 1 sampai dengan R dalam kurung XI kurang YI dipangkatkan 2. Oke, ini persamaan akan kita gunakan untuk mencari jarak terdekat atau ketidakmiripan antara setiap data tadi. Oke, jadi ini sudah. Lanjut di proses perhitungannya.
Nah, ini kita masuk di proses hitung jarak. Jadi ini tadi yang data ini data yang tadi titik pusat klaster. Kemudian ini data tabel dataset yang kita punya sebanyak 10 data. Nah, titik pusat klaster di sini kita akan membandingkan seluruhnya dengan ini. Misalnya C1 di sini kita akan bandingkan dengan data pertama dulu di sini misalnya. Satu yang ini, ya yang ini ya. Nah, kemudian 4 yang ini. Jadi 1 kurang 4 tambah 1 kurang 1, maksudnya nilai yang ini, 1 yang ini kurang yang ini. Oke, kemudian diakar karena sesuai dengan rumus dari equivalent distance tadi. Sudah? Paham ya? Kemudian tinggal saja dikurangi. 1 kurang 4 ya pasti sama dengan min 3. Tambah 1 kurang 1 sama dengan 0. Di sini min 3 kalau dipangkatkan 2 otomatis sama dengan positif 9. Sehingga akar dari positif 9, akar dari 9 itu pasti sama dengan 3. Makanya ini sama dengan 3 yang ini. Oke. Begitu juga nanti dia akan bandingkan lagi dengan data Q1 ini dengan yang C2 yang ini. Ya. C2 yaitu yang ini 1, yang ini kurang 1 ya sama. Kemudian 1 yang ini kurang dengan 2 yang ini. 1 kurang 1 0, 1 kurang 2 sama dengan min 1, min 2, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, akar dari 1 tetap sama dengan 1, makanya sama dengan 1. Selanjutnya C3 juga, jadi kita akan membandingkan nilai titik pusat klaster ini, C1 sampai C3 ini dengan data Q1 di sini semua. Dan hasilnya yang ini, yang untuk C3, bandingkan dari data pertama dengan C3, itu hasilnya sama dengan 4 kurang 47,21. Sudah? Jadi kalau sesuai dengan algoritma dia akan mengikuti yang paling kecil nilai D-nya. Nah, dari data ini kita sudah bisa lihat kira-kira yang paling kecilnya yang mana. Ternyata di sini yaitu yang di C2. Sehingga untuk sementara data pertama ini dia akan masuk di dalam klaster kedua. Klaster 2 ini. Kenapa? Karena nilai dia ini lebih kecil ini, yang 1 ini lebih kecil ini. 1 lebih kecil dari 3 dan 4,472. Oke. Nah, di data kedua bagaimana caranya? Sama dengan yang cara seperti ini. Anda bisa coba sendiri data kedua, data ketiga, data keempat, data ke-5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi semua data yang ada di dataset harus kita bandingkan dengan titik pusat klaster awal ini. Bisa? Oke. Nah, hasil akhir. Ini belum masuk hasil akhir. Jadi hasil perhitungan untuk seluruh datanya ternyata ini. Nah, Anda bisa lihat yang ini. Jadi ini data Q1 nanti dia lebih dekat dengan C2. Makanya dia di sini diikuti di klaster kedua. Data kedua, dia masuk di C1 kan 0 ini. Dia masuk ke C1. Ketiga, C1 juga. Keempat, C2. Kelima, C3. Kelima, C2. Ini. Keenam, 0. C3 ini. Ketujuh, C2. Kedelapan, C3. Ke-9, C2. Ke-10, C3. Oke? Karena ini lebih kecil. Jadi, kita sudah dapat posisi klaster awal ini. Nah, bagaimana apakah proses perhitungan sudah selesai mesin? Ternyata belum. Jadi, di sini nanti akan kita menghitung klaster baru. Atau kita menghitung posisi klasternya. Cara hitungnya bagaimana? Nanti lanjut lagi di slide berikut. Nah, cara hitung posisi klaster baru yaitu dari ini. Sebenarnya dihitung centroid yang baru untuk setiap klaster. Jadi awalnya tadi nilai sisi pusat klaster tadi kita tentukan secara random. Sebenarnya sudah tidak bisa random lagi, tapi berdasarkan dari data-data yang ada tadi. Sisi pusat klaster berdasarkan data yang tergabung pada setiap klasternya. Untuk klaster 1 ada 2 data yang tergabung, yaitu data kedua dan ketiga. Anda bisa lihat di ini data kedua dan ketiga. Selanjutnya untuk klaster ketiga, klaster kedua itu ada
data ke-1, ke-4, ke-5, ke-6, ke-5, ke-7, dan ke-9. Sedangkan klaster ketiga yaitu klaster ke-6, ke-8, dan ke-10. Bagaimana cara supaya kita membentuk data baru ya? Anda bisa jumlah dari data di tabel tadi. Ya, Anda bisa lihat di tabel tadi saya contohkan sehingga di sini langsung terbentuk untuk C1. Jadi ada ke-5 dan ke-1. Satu di situ misalnya ini tipe jumlah datanya. Saya kasih balik ini. Discard. Sorry ya. Nah, titik pusat klaster bawah dapat dari mana? Jadi karena ini kan untuk klaster ke-1 ada dua data itu, ya data kedua dan ketiga, sehingga kita tinggal jumlahkan yang ini. Saya 4 tambah 6, 4 tambah 6 itu kan 10. 4 ini kan mau cari di yang gen sini ya. 4 tambah 6. 4 tambah 6 dibagi dengan 2. Kenapa bagi 2? Karena ini cuma dua data di sini, yaitu titik pusat data kedua dan ketiga. Tinggal di sini 4 tambah 6 sama dengan 10, bagi 2 sama dengan 5. Makanya di sini sama dengan 5. Kemudian yang di sini dapat satunya dari mana? Dari yang ini. 1 tambah 1, 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Baru dibagi dengan 2. Bagi dengan 2. Hasilnya tetap sama dengan 1. Makanya di sini sama dengan 1. Nah, C2 sesuai dengan data yang ini yang kita punya, itu data ke-1, 4, 5, 7, dan 9. Jadi Anda tinggal jumlahkan yang ini. 1 tambah 1 dulu ya. 1 tambah 1 tambah data ke-5. Data ke-5 2. Tambah 2, kemudian tambah data ke-7. Tambah 2 lagi. Kemudian lanjut tambah 9. Tambah 2 lagi. Dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena ini ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini tambah 2 ya. Sini 6, 8 ya. 8 bagi 5 nanti ya. Ya, Anda tinggal kasih bagi. Di sini sama dengan 8 dibagi dengan 5. Nah, ternyata 8 bagi 5 itu sama dengan 1,6. Sini 1,6. Makanya di sini sama dengan 1,6. Oke. Jadi Anda bisa coba lagi untuk yang 3,4 ini. 3,4 ini Anda tinggal jumlah yang ini. Data yang di sini 1 tambah data ke-4 tambah 2 tambah data ke-5 3 tambah data ke-7 5 tambah 6. Jadi Anda tinggal jumlahkan. Ya. Kalau Anda jumlahkan otomatis ini pasti dapat sama dengan 3,4. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal coba saja data ke C3 ya, pasti juga akan sama seperti ini. Ini juga. Ini kan tinggal kita ambil data ke 6, 8, dan 10. Oke, sesuai dengan klaster tadinya. Bisa? Lanjut ya. Sehingga titik pusat klaster baru nanti yang ini. Ketika kita melakukan tahapan seperti yang tadi, yang di awal tadi, sudah menggunakan titik pusat klaster baru yang ini, sudah tidak lagi menggunakan yang sesuai dengan kita input secara random tadi. Seperti itu ya. Nah, ini ketika proses perhitungan selesai ya, tapi sebenarnya saya akan ulang saja dulu. Jadi
data ini, data 4 yang ini kita dapat dari mana? Ya, balik dulu ya. Jadi dia akan bandingkan ini nilai yang ini akan kita bandingkan, misalnya yang pertama dulu 5 akar dulu ya, akar 5 1 kurang 5 ya, 1 kurang 5 dalam kurung pangkat 2, kemudian tambah 1 kurang 1 pangkat 2, 1 ini ya, 1 kurang 1 pangkat 2, 1 ini untuk nilai di klaster 1 nih, maka hasilnya sama dengan ini pasti 1 kurang 5 sama dengan 4 pangkat 2 16, ini 0, otomatis akar dari 16 itu pasti sama dengan berapa? Ya, 4. Di sini sama dengan 4. Makanya tadi di data ini ya, ini 4 ini. Ini setelah dihitung ya. Begitu juga dengan yang data ke ini. Ya. Data ke ini ya, Anda tinggal C 1,6 dikurangi dengan 1 kurang 1,6. Selanjutnya 1 kurang 3,4. Hasilnya pasti yang ini. Ini 2,473. Yang tidak percaya coba Anda hitung sendiri ya. Nah, setelah kita hitung secara keseluruhan, ini sudah dihitung secara keseluruhan ya. Ternyata untuk data pertama itu posisi klasternya belum berubah. Anda bisa lihat. Posisi klaster masih tetap yang sama, yaitu di posisi dia masih ada di bawah klaster kedua karena data kedua yang masih kecil ini. Anda bisa lihat ya, ini 4, ini 5, ya otomatis dia masih masuk sini. Data kedua juga sama. Dia masih ada dalam klaster ke-1, data ketiga juga demikian. Dia masih ada dalam klaster ke-3. Sudah? Keempat juga sama, data klaster kedua belum berubah sama sekali. Anda bisa lihat yang sebelumnya tadi. Data kelima juga sama. Nah, yang berubah di sini yaitu yang data ke-6. Data ke-6 di situ awalnya dia berada di klaster ketiga. Kita bisa lihat balik lagi di sebelumnya data ke-6 ini ya. Nah, data ke-6 sini klaster ketiga yang ini. Ya kan? Nah, beda dengan di proses literasi kedua. Di literasi kedua dia sudah berpindah di klaster ke-1, klaster ke-1 yang paling kecil. Sehingga proses perhitungan belum selesai sampai di sini. Dia akan berlanjut lagi. Ya, kemudian data ke-7 dia masih tetap sama. Data ke-8 dia sama juga, tidak berubah. Nah, data ke-9 juga dia berubah. Yang awalnya tadi klaster kedua, dia berubah menjadi klaster ketiga. Sehingga proses perhitungan dia akan berulang lagi kayak tadi. Sudah? Cara untuk mencari tahu titik pusat klaster baru juga, ya dia menyesuaikan dengan yang ini lagi. Yang data yang hasil hitungan literasi kedua nih. Ya, yang awalnya tadi di sini dia klaster ketiga, ya dia berubah menjadi masuk di klaster ke-1, berarti untuk menghitung titik pusat klaster ke-1 dia akan menggunakan data ke-2, ke-3 sama ke-6 ini. Nah, kita bisa lihat hasil hitung baru titik pusat klaster baru yang ini. Ya. Titik pusat klaster baru ya. Misalnya ini. Untuk klaster 1 ada 3 data, yaitu yang tergabung data ke-2, 3 dan 6. Ya. Nah, kita bisa lihat data ini lagi biar Anda tidak bingung nantinya. Saya coba segini. Nah, di data Anda masih ingat tadi untuk di titik klaster ke-1 itu tadi ada 3 data ya. Data ke-2, 3, 6 yaitu data yang ini. 4, 6, sama 5. Oke. Sehingga kita akan jumlahkan ini. Jumlahkan 3 data ini yaitu 4. Kita ingin mencari tahu nilai titik pusat klaster ini. 4
tambah 6 tambah 5. Ya, jadi 4 tambah 6 tambah 5 dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena sudah ada jumlah data sebanyak 3, baru bagi sama dengan, jadi 4 tambah 6 10 tambah 5 15, bagi 5 otomatis bagi 3 ini, bukan bagi 5. Bagi 3. Bagi 3 sama dengan 5 di sini. Makanya titik pusat ini tetap 5. Nah, yang berbeda yang di sini, yang awalnya tadi di sini yaitu 1, ternyata di sini sudah bukan 1 lagi. Tapi dia jadi 1,667. Dapat dari mana yang itu? Dari ini. 1 tambah 1, 1 tambah 1, kemudian tambah 3. Nah, sama dengan 5 bagi 3 ya, karena 3 jumlah data 3. Berarti sama dengan 5 dibagi dengan 3. Maka ketika Anda kasih bagi 5 bagi 3, ya hasilnya pasti 1,667. Ini. Sehingga titik pusat klaster baru juga sudah berubah. Sehingga proses perhitungan berikut, dia sudah tidak lagi menggunakan titik pusat klaster yang tadi, yaitu yang 5 dan 1, tidak lagi. Tapi dia akan menggunakan yang ini, 5 dan 1,67. Begitu juga dengan klaster kedua, titik pusatnya juga sudah berubah lagi. Anda bisa lihat. Jadi 1,5 dan 2,75. Awalnya tadi bukan yang ini. Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Yes. Nah, sebelumnya yang ini 1,6 dan 3,4. Oke, jadi agak berbeda ya. Yang ini. Nah, sampai di sini masih paham kan? Ya, saya lanjut saja. Nah, selanjutnya kita hitung lagi kayak tadi menggunakan proses yang sama. Ulangi langkah langkah selanjutnya. Jadi kita akan bagi lagi kita akan menggunakan 5 di sini kurang dengan ini 1 kurang 5. Kemudian 1 kurang ini. Jadi nanti hasilnya kalau Anda bisa coba yaitu akar ya, karena equilibrium distance dalam kurung 1 kurang 5 pangkat 2 tambah 1 kurang 1,6667 ya, pangkat 2. Nah, Anda bisa kalikan sendiri, kemudian lihat akar sendiri. Jadi hasilnya yang ini 4,005 ini. Nah, pokoknya data ini semua akan dihitung lagi seperti biasa, seperti yang semula tadi. Sudah. Jadi hasil hitung dapatnya ketika kita hitung masih data pertama juga masih sama. Di literasi ketiga itu dia masih ada di posisi kedua. Sudah. Data kedua juga masih sama, tetap posisi tidak berubah. Ketika 4 ke 5 ke 6 juga masih tetap sama. Yang tadi posisi kita dia tidak berubah, masih sama yang ini. Nah, ternyata ya di sini yang berubah yaitu data ke-7. Data ke-7 di sini yang awalnya tadi dia masuk di klaster kedua, dia berubah menjadi data klaster ketiga. Sehingga proses perhitungan belum sampai selesai lagi, dia masih berlanjut terus. Sehingga ini kalau Anda hitung secara manual, kalau misalnya ada 1000 data, saya pastikan Anda tidak mampu ya, sangat lama. Sehingga harus bantuan yang namanya komputer, algoritma tadi. Anda terapkan di bahasa pemrograman sehingga dapat membantu Anda untuk proses perhitungan seperti ini. Apalagi ini data mining harus banyak data yang akan kita gunakan. Bukan 10 data ini saja, bukan, tidak. Oke. Prosesnya sama. Kita akan cari tahu lagi titik pusat klaster baru. Kemudian bandingkan lagi. Hitung lagi dengan equilibrium distance. Sehingga masuk di literasi keempat, prosesnya sama. Ternyata di literasi keempat ini lagi, dia sudah tidak berubah nih. Prosesnya sama, Anda bisa hitung sendiri. Jadi ketika kita hitung dia sudah tidak berubah sama sekali. Yaitu data kedua, kita bisa lihat ini klaster kedua ya, yang paling kecil ya. Ini ke-1 sama ini. Ini kedua ya, ini bandingkan yang ini. Ke-1 lagi sudah berubah. Ini juga sudah ketiga sudah berubah. Yang ini juga ketiga tidak berubah. Ini juga ketiga. Jadi sudah tidak berubah sehingga
pada literasi keempat ini proses hitungan sudah selesai. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi perubahan sama sekali. Sehingga sampai di sinilah proses hitung untuk kasus UKT ini selesai. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan klaster pertama memiliki titik pusat klaster yaitu 5,1667 dengan data yang masuk dalam klasternya itu data ke-2, 3, dan 6. Klaster kedua memiliki titik pusat klaster yaitu 1,332 dengan data yang masuk dalam klasternya adalah 1, 4, dan 5. Klaster ketiga 2, titik pusat klaster 2,5 dan 6 dengan data yang masuk dalam klasternya yaitu 7, 8, 9, 10. Di sini proses selesai. Nah, jadi ini kita belum ada tahapan mencari tahu klaster yang terbaik. Bagaimana cara supaya kita bisa tahu klaster yang terbaik? Maka kita harus ada metode lagi untuk mengukur atau mencari klaster yang terbaik sehingga kira-kira data ini dia cocok untuk klaster terbaik yaitu 3 klaster atau berapa klaster. Nah, untuk cara biar kita tahu klaster mana yang paling terbaik, maka biasanya kita akan tambah dengan metode Davis-Walden Index. Ya, ini salah satu teknik yang bisa dipakai agar kita bisa tahu mana klaster yang terbaik dalam data clustering tersebut. Walden Index, DBI biasanya. Ya. Oke. Sudah sampai sini Anda paham ya. Jadi kalau tidak paham bisa ulang-ulang saja video ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan melakukan subscribe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.